kurang waras. Udah gak sabar mau ketemuan lagi, mau teleponan lagi, mau diajak jalan dan makan. Rasanya super 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 happy. Aku mau pacaran sama kamu pasti happy. Kau harus tanggung jawab. Aku suka sama kamu. Kau harus tanggung jawab. Aku suka sama kamu. Aku mau kamu. Aku telah jatuh cinta sama lelaki yang baru dikenalin teman. Baru ini ku jatuh cinta pandangan pertama. Senyum sendiri gak jelas kayak yang kurang waras. Udah gak sabar mau ketemuan lagi, mau teleponan lagi, mau diajak jalan dan makan. Rasanya super 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 happy. Aku mau pacaran sama kamu pasti happy. Aku suka sama kamu. Kau harus tanggung jawab. Aku suka sama kamu. Aku mau kamu. Kau harus tanggung jawab. Aku suka sama 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 kamu. Hey, hey, what's up everybody? Ada siapa nih? Say, nama kok say. Tepuk tangan dulu dong buat say. Iya loh. Jadi manggil lo tuh gimana sih? Bener kok. Say. Shay, selamat malam. Say selamat malam. Shayton. Bukan gue yang ngomong. Kan ya. Jadi kita tuh hari ini kita mau bahas kenapa ngundang dia, tapi ya udahlah ya. Nggak butuh pendamping buat, kan Cikanya lagi umroh, jadi kamu dampingin saya nanti buat nanya-nanya ke mereka. Kirain hari ini bintang tamu, Pak. Bukan. Kata C ini juga sangat amat menginspirasi. Jadi ini bule dablek ya. Padahal bule. Jadi menurut informasi yang saya dapat, C ini mengalami tunarungu di salah satu kupingnya. Kalau Anda tidak tahu tunarungu itu budak. Tuh kan, kenapa kalau kita ngomong budak semua orang tahu? Nah iya, kalau Ya, tunarungu tuh orang nggak ngerti itu, lihat ya. Penyanyi C mengaku tunarungu sejak kecil, ya kan? Jadi kalau ada sinetron judulnya Cantik-Cantik Haji Bolot. Ya, ini beneran nggak sih? Alhamdulillah bener, Mas. Beneran serius. Tunggu. Tunarungu tuh kan nggak bisa denger. Iya. Nah, yang mana yang bagian nggak bisa denger tuh yang mana? Yang mana ya? Yang kiri. Yang kiri nggak bisa denger. Berarti kalau saya duduk di kiri kamu, saya ngomongin kamu nggak tahu gitu. Iya, itu something like that sering terjadi gitu loh. Jadi kalau orang di sebelah kiri, aku kan susah denger ya. Dan malahan kadang-kadang aku nggak ada orang di situ karena kan inderanya hilang ya. Iya. Dan kalau misalnya kita lagi fokus di tempat lain gitu. Enggak, ini beneran nggak denger. Maksudnya tunggu. Nggak dengernya maksudnya totally nggak denger atau cuman dengar tapi kecil gitu, atau bener-bener is blank, just you can't hear anything at all.
Jadi aku pernah ke dokter beberapa Pernah ke kali dokter? gitu kan ya, dan tes terakhir yang paling sempurna lah. Aku nggak tahu apaan MPH atau apa. Tapi gini, dari 0 sampai 12, Nol. sorry, 0 sampai 25, Itu pendengaran. iya, untuk pendengaran ya. Jadi dari 0 sampai 25 itu artinya kupingnya itu normal. Oke. Dan semakin kecil nominalnya, semakin baik pendengarannya. Semakin kecil semakin baik. Iya, gitu loh. Nah, kanan aku 12, berarti bagus dong. Enggak dong. Bagus. Kan Dan 25 kok. 12 lah, sampai 25. Ya kan setengah-tengah. Ya udah masih bagus lah. Oke, masih oke lah. Nah, kiri aku 111. Gimana? Katanya 0 sampai 25. 0 sampai 25 itu batas normal. Batas normal. Orang mendengar. Mendengar. Semakin kecil nominalnya, semakin baik Berarti kalau ada pendengarannya. orang pendengarannya 5 itu bagus. Yes. Kamu yang kanan 12. Yes. Normal. Iya. Yang kiri 111. 111. Iya, jadi budak total. Jadi budek total. Iya. Wah, ini serius. Kenapa ketawa sih? Ngomong gue bule, budak diketawain gitu kan. Nih ketawain juga. Bukan. Maksudnya agak kita tuh sebagai penonton setia kita tuh agak susah gitu. Menerima bule budek tuh agak susah gitu. Tapi untung satu. Untung satu nggak bisa dengar ya. Cuman coba kalau kenanya yang satu doang bisa dengar kan lebih bahaya ya. Hah? Nah, Gimana? apa? Untung satu budek. Kalau cuma satu yang bisa dengar kan beda lagi. Hah? Coba ulang. Oke. Kenapa bisa begitu? Nggak ngerti. Pokoknya aku ingatnya tuh kelas 4 SD udah mulai susah lah ngedenger gitu. So loh. you don't born with ya, jadi nggak lahir. Nggak tahu gitu loh. Karena pas dicek, kirain kan gendangnya yang pecah, ya kan? Ternyata emang sarafnya putus. Sarafnya putus? Karena? Gitu loh. Nggak tahu. Karena nggak tahu. Kok tahu sarafnya putus? Itu dokter yang ngomong. Oh, dokter ngomong. Oke. Berarti? Pernah dikasih obat buat membaik, tapi malah memburuk. Oh, berarti dokternya salah ya? Nggak ngerti. Nggak ngerti, oke. Galak ya? Udah budek galak. Terus, bukan karena kamu suka menyelam? Mungkin, karena emang dulu seneng banget gitu kan, dan makin kesini, semakin dalam aku menyelam, itu sakit gitu loh. Sementara dulu seneng banget, sedalam-dalamnya bisa aku gitu loh. Ngerti nggak? Nggak. Ya. Aku dulu seneng nyelam. Itu umur 4 tahun? Kok kelas 4 SD, Pak? 4 SD? Itu udah suka nyelam? Udah, seneng. Lama-lamaan, sedalam-dalamnya gitu loh. Makin kesini makin susah. Setahu saya ya, kalau misalnya orang pendengarannya hilang satu, maka keseimbangan orang akan hilang. Jadi ketika dia... Oh, itu terasa sih, otak saya miring emang. Bukan. Ya ini bener serius. Kalau orang kehilangan pendengaran satu, itu jalan tuh agak susah gitu. Pernah dites sama kayak orang mata ditutup satu, itu jalan agak susah. Pendengaran juga gitu. Kamu? Tes sekarang. Ya. Kalau lu kan... Lulus kan? Kamu dari kecil nggak ngaruh. Oh gitu. Kalau dari kecil nggak ngaruh. Kalau misalnya tiba-tiba orang budek satu tuh agak susah, jalan agak susah, beneran. Tapi sebenarnya enggak. Ya kamu dari kecil. Aduh. Puyeng. Jadi sakit kepala. Nah terus kamu kan nyanyi nih, tapi nggak bisa dengar satu. Berarti sumbang dong suaranya. Itu emang jadi masalah sih. Nah gimana tuh? Kalau pakai monitor gimana? Nah kalau pakai ear monitor itu sangat ngebantu. Asal stereo gitu loh. Jadi musiknya masuk bersama dengan suara aku di dua-duanya. Jadi Kan nggak bisa dengar ya? iya, jadi itu dipasang supaya aku kelihatan normal aja. Oh iya. Gitu. Padahal dengernya semua dari kanan dengernya gitu semua loh. dari kanan. Musik, vokal, segala macam. berarti oke, ganggu nggak buat karir nyanyi, ganggu nggak? Apa ganggunya apa? Ya kayak hari ini gitu loh ya kan, aku kan nggak pakai ear monitor karena alhamdulillah monitornya di sini bagus. Betul. Gitu kan pas di depan. Cuman kalau misalnya kayak dulu pas aku masih belum ada uang buat beli ear monitor ya, itu monitor terlalu jauh di depan, terlalu jauh di belakang, atau cuman di kiri, itu ya nggak los nggak
Ya blank aja gitu ya. Bukan blank, tapi pasti jelek. Apanya? Karena kalau misalnya tiba-tiba ada yang miss, susah ngebenerinnya gitu. Apanya jelek? Nyanyinya? Nyanyinya. Ya latihan lah kalau jelek. Biar bagus penonton suka ya. Lain kalinya latihan lebih baik lagi kalau Oh iya Pak. Oke, Ya. baik. Saya akan berusaha. Terus tapi dengan keadaan seperti itu akhirnya saya berbagi pada anak-anak tunarungu. Jadi dia ini suka mengunjungi pendidikan anak tunarungu. Bener ya? Di mana biasanya? Itu ada yang terakhir tuh di Danau Pakaran di Wonosobo, beberapa jam setelah Jogja. Dan itu Danau Pakara ini sekolah buat cewek gitu kan ya, asrama untuk perempuan yang tunarungu. Aku pikir aku kesana itu, aku pasti bisa sebagai penyanyi ya, aku pasti bisa sharing lah gitu kan beberapa tips and tricks tentang proyeksi suara. Enggak loh, aku yang diajari mereka. Beneran, itu banyak sekali gizmo dan teknologi yang sebenarnya udah kuno, tapi sangat efektif ternyata. Contoh. Gitu loh. Ada satu mic ya, itu udah jadul banget, bener-bener dari zaman Belanda gitu loh. It was passed on dari Belanda gitu loh ya kan. Dan itu sangat kuat gitu loh, sampai yang orang yang nggak bisa dengar ya kan, dia pakai headset dan itu dia bisa ngerasain getaran-getaran karena itu mic-nya sangat kuat. Jadi gurunya pakai mic, yang murid yang tunarungu itu pakai headsetnya, dan itu diajarin gitu loh, misalnya selamat pagi, itu ada kaca, jadi you have to mimic me gitu loh, selamat pagi. So they learn how to talk. Dan kalau misalnya kurang bagus, itu gurunya suruh tangannya itu ditaruh di sini, jadi getaran-getarannya juga. Getaran. Oke, bahkan kalau nggak salah katanya ya sekarang itu ada telepon untuk orang tunarungu. Ada. Jadi dia pakai bone conductor. Jadi si telepon tersebut ditempel di belakang tulang. Pernah dengar? Nah, jadi akhirnya suara yang masuk itu getar di otak, di kepala, di rongga kepala getar, kita bisa dengar walaupun dia tunarungu. Itu lagi sekarang lagi ada itu, tapi masih di luar. Nah, kemarin baca tuh masih cuma di Kanada kan ya? Masih cuma di Kanada. Iya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk dengan cepat. Lalu katanya juga itu kelas 4 SD mengalami tunarungu, kelas 6 SD mengalami gangguan penglihatan. Jadi ini sial memang cewek ini. Sial? Apa itu? Kenapa gangguan penglihatan apa? Kalau itu genetik. Maksudnya? Babe. Tadi dokter disalahin, sekarang bokap disalahin. Apa urusannya sama babe? Saya terlalu mencintai diri saya sendiri. Saya tidak pernah menyalahin saya sendiri. Bener, bagus. Nyalahin dunia aja. Ya bener, yang begini-begini patut ditiru jadi orang, bener. Nggak, kenapa penglihatan kamu kenapa gitu? Nggak, itu emang kayaknya genetik sih gitu kan. Karena emang bokap kan minus juga gitu loh. Akhirnya lama-kelamaan ternyata aku minus gitu. Cuman mak nggak percaya nih gitu loh. Kirain tuh aku pengen gaya pakai kacamata. Kayak dulu kan pas orang pakai behel tuh gaya kan. Iya. Nggak, emang perlu kacamata dan emang dulu jontor. Apa? Jontor, giginya. Oh, giginya jontor. Jadi akhirnya pakai kacamata sama pakai behel. Iya, Betty Lapea dah. Betty Lapea, zaman dulu banget. Oke. Kita harus break dulu karena kita mau masuk ke azan. Setelah itu kita sambung lagi ke C. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Karena saya udah ada stay di sini, jadi ya udah temenin jadi co-host aja ya. Bayaran nambah dong. Oh nambah, tenang. Nasi box banyak di belakang. Paketin nanti. Nah, kita nih mau undang, ini bule juga. Oh ya? Bule juga, tapi cowok. Dia adalah seorang warga negara asing yang koron kabarnya dia mendedikasikan dirinya untuk kepedulian anak-anak di Indonesia. Jadi dia bahkan tidak pulang ke sana di Indonesia hanya untuk karena dia suka Indonesia dan dia mengebantu anak-anak. Alhamdulillah. Bahkan si pacarnya ditinggal di Kanada. Oke. Di Spanyol ya. Pacarnya ditinggal di Spanyol. Nggak tahu udah pacaran sama siapa. Kita undang aja langsung ya. Mari. Ini adalah Carlos, right? Carlos Ferrandi. How are you, Carlos? Baik sekali.
Hai Carlos. Apa kabar? Hai. Silakan Carlos. Ya, Silakan, makasih banyak. Carlos. Oke. Assalamualaikum. Tapi kita lihat dulu siapa sih Carlos ini? Silakan. Carlos Ferrandis. Dia adalah seorang warga negara Spanyol. Namun akibat kecintaannya pada Indonesia, ia pun memutuskan untuk mendedikasikan dirinya pada Indonesia. Carlos memutuskan untuk menetap di Sumbawa dan mengajarkan anak-anak di sana bahasa Inggris. Tidak sampai di situ, akibat rasa cintanya kepada Indonesia, dia pun mendirikan satu yayasan yang bernama Harapan Project. Yayasan ini didirikan bertujuan untuk mendidik anak-anak yang kurang mampu dan membantu masyarakat Sumbawa di bidang kesehatan. Dia bersama sukarelawan lainnya mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, tidak cuma hanya bahasa Inggris. Anak-anak yang mau belajar pun tidak dipungut biaya alias gratis. Bahkan alat-alat tulis pun disediakan. Walau berada di tempat yang sederhana, pendidikan ini terus berjalan. Terpacu dari keinginan masyarakat untuk belajar, ia pun memutuskan bahwa hidupnya harus berubah untuk membantu masyarakat setempat. It looks amazing, bro. Tidak. Ada satu aja yang luar biasa namanya Tuhan. Wah, Yang lain namanya manusia ya. Oke, kalau mungkin pertanyaannya begini nih, kan untuk seseorang melakukan hal seperti itu, apalagi di Indonesia, you coming from Spanyol ya, dari Iya, Spanyol, betul, dari Barcelona. Spanyol. Tiba-tiba di Indonesia, there has to be a story behind, right? What? Saya dulu adalah pengacara di Spanyol. Saya kerja Pengacara di Spanyol? Iya, saya kerja di PricewaterhouseCoopers, ini law firm yang paling besar di dunia. Saya kerja seperti kayak pengacara untuk 7 tahun di Spanyol. Dan tahun 2007 saya masuk di Indonesia untuk liburan. Untuk saya sama 3 teman dari Spanyol masuk di sini untuk main surfing. Kita hobi hobi main selancar. Dan baru kami masuk di Indonesia, langsung masuk di Bali. Tapi terlalu ramai ke sana dan kami cari tempat yang masih asli. Dan kami dengar ada tempat di Sumbawa, ada satu pantai yang baik namanya Lake Ipit. Dan kami ke sana. Satu hari saya jalan-jalan di pantai dan ada satu anak yang mau bicara sama saya, tapi dia tidak bisa bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia aja. Dan saya bilang sama dia, kamu perlu bahasa Inggris, soalnya nanti kamu bisa dapat kerja di hotel atau pergi ke Bali cari uang ke sana, karena masyarakat ke sana hidupnya susah, kemiskinan keras ke sana. Dan saya bilang besok saya mulai mengajar kamu, kamu kasih tahu semua teman. Hari depan saya pergi ke sana pakai saya punya satu buku untuk belajar bahasa Indonesia dari bahasa Inggris ya, soalnya harus ganti posisi. Dan saya masuk di tempat, saya bilang sama anak itu, dan dia bawa semua desa, ada 150 orang. 150 orang? Ada kakek, nenek, semua pakai buku. Aduh, ada orang yang mau mengajar gratis di sini. Dan saya kaget sekali, dan untuk 1 bulan setiap hari saya mengajar mereka bahasa Inggris, kembali ke Spanyol, dan lagi saya kerja kayak pengacara. Sebagai lawyer ya, sebagai Iya. pengacara, balik ke Spanyol sebagai pengacara Iya. lagi. Tapi saya sedih tidak bisa lupa komunitas ke sana, karena dari pertama kali saya masuk ke sana saya jatuh cinta dengan komunitasnya. Mereka luar biasa. Mereka pasti hidupnya susah, kemiskinan keras ke sana, tidak ada banyak oportunitas untuk kerja, untuk anak-anak tidak ada oportunitas untuk masuk universitas seperti orang kota. Ya. Dan saya mulai pikir, aduh saya mau bantu mereka. Dan saya mulai belajar bagaimana bisa kerja sosial begitu ya. Sampai tahun 2010 saya sudah bangun yayasanku di Spanyol, Harapan Project. Dan sebelum ini setiap tahun saya kembali ke Sumbawa, dan untuk 2 bulan, 3 bulan untuk mulai ketemu pemerintah,
dinas kesehatan, dinas pendidikan untuk mengerti apa masalahnya dan bagaimana saya bisa bantu mereka ya. Dan tahun 2010 sudah semua siap, semua surat sama pemerintah sudah siap, yayasanku di Spanyol sudah siap, dan saya masuk di Indonesia, tinggal di sini sampai sekarang. Saya tinggalkan semua di Spanyol. Kerjaku, keluargaku, pacarku masih di Spanyol, semua. Dan ya begitu. Saya ini pertama kali saya masuk ke sana ganti hidup saya. Ya, dan saya sekarang orang yang paling senang di dunia. Karena saya pikir jalanku sekarang yang betul. Biasa. Wow. Orang biasa saya. Yes. Mungkin saya akan tanyanya begini, satu pertanyaan. Why? Saya tidak pilih ganti hidup saya begitu. Saya tidak tahu kenapa. Tapi rasa saya jalan itu yang harus saya dapat. Karena saya pikir manusia di dunia ada banyak yang salah. Mereka pikir raja di dunia adalah duit, uang. Mereka lupa Tuhan, lupa karma. Ini yang paling penting. Karena kalau meninggal tidak bisa bawa uang, tapi karma jalan sendiri. Nanti harus jawab sama Tuhan. Dan ini prinsip saya. Dan kenapa juga dari background saya, dari saya kecil, orang tua saya mengajar saya harus bantu. Dari umur saya 6 tahun, orang tua saya bawa saya ke ada satu rumah sakit di kota saya, Barcelona, untuk anak-anak yang nggak ada disabilitas. Saya setiap hari Minggu pergi ke sana sama orang tua saya dan bantu mereka, kasih makanan, main sama mereka, ganti baju semuanya. Soalnya ini inspirasi saya dari orang tua saya. Ya. Tapi dengan melakukan ini juga Anda kehilangan banyak hal loh. Anda bekerja sebagai lawyer di Spain, itu kan uangnya besar juga. Ya. Nah sekarang gimana caranya? Nah ini kan butuh biaya. You need money to operate all of this. Ya. Ini yang paling susah. Ya. Dan begitu saya di yayasan, saya sendiri. Saya yang cari uang. Ini yang paling susah pasti. Dan sampai sekarang belum ada sponsor. Ada sedikit uang dan semua dari donasi pribadi dari orang. Dan belum ada sponsor donasi dari PT yang besar. Ini yang saya cari ya. Dan begitu saya sekarang, saya tidak punya gaji. Saya sukarelawan, saya presiden yayasan. Dan saya tidak mau dapat gaji. Karena saya tidak cukup untuk sewa kamar di Sumbawa, cukup untuk makanan, tidak perlu lagi. Ini aja. Dan semua orang yang saya bisa dapat aja untuk bantu anak-anak ke sana. Untuk kasih mereka sehat, untuk kasih pendidikan sama mereka. Ini aja. That's it? That's it. Apa kata keluarga di sana? Pasti mereka sedih. Itu sebenarnya masih banyak gitu. Kalau mungkin salah satu yang berhasil kita temukan, berhasil kita expose. Tapi masih banyak orang-orang seperti dia, itu masih banyak. Nah, kalau tapi oke, gini deh, mungkin untuk penonton dulu. Kalau seandainya orang mau membantu yayasan ini, what should they do? Mereka harus kemana? Mereka harus nyumbang kemana? Mereka harus bantu Carlos lewat apa? Pasti yang paling penting saya cari donasi. Tapi saya perlu sukarelawan, saya perlu donasi baju, saya perlu banyak bantuan. Saya sendiri, saya yang mengajar anak-anak, yang bawa anak sakit ke rumah sakit, ke puskesmas, yang bekerja di media, yang cari uang, yang pergi ke Spanyol, bikin acara ke sana, bikin festa, jual kaos untuk dapat donasi. Dan sampai sekarang sedikit sukarelawan datang ke sana bantu saya. Nah, bagaimana? We need to expose this because this is something good. Yeah. Gimana kalau orang mau membantu harus kemana? Mereka bisa tulis sama saya di Facebook, di Harapan Project atau Instagram, dan ya semua yang mau ikut sama saya silakan. Saya senang sekali kalau ada yang mau ikut. Saya perlu bantuan. Instagramnya apa? Harapan Project juga. Harapan Project. Ya. Facebooknya pun Harapan Project. Harapan Project semua. So, dan websitenya harapanproject.org.
.org ya, Ya. org ya, org ya. Ya. Jadi basicnya kalau Anda berniat untuk membantu, karena bukan hanya materi saja, tapi pakaian dan sebagainya, mereka membutuhkan hal-hal tersebut. Anda bisa coba ke websitenya harapanproject.org atau Instagram atau Facebooknya ya. Kita punya foto-foto tentang Harapan Project ini, coba kita lihat dulu. Ini adalah wow. Ini mengajar ya, ini mengajar. Welcome to Manado School, selamat datang di SDN Mangodoro. Nanggalo. Itu ada beberapa bule juga di situ. Who are they? Ini semua orang Spanyol. Semua mayoritas sukarelawan yang masuk ke sana Spanyol, tapi mereka masalahnya untuk orang bule yang masuk ikut sama saya, mereka datang sebentaran aja, 1 minggu, 4 hari. Dan masalahnya untuk bantu ke sana mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Dan anak-anak ke sana belum lancar bahasa Inggris. Bagaimana mereka bisa kasih pendidikan sama anak-anak? Saya pikir orang Indonesia yang bisa lebih bantu ke sana, yang bisa kasih lebih baik pendidikan untuk anak-anak. Oke. Dari orang Indonesianya sendiri sudah ada yang membantu? Dari sudah 6 tahun ke sana aja ada 3 sukarelawan dari Indonesia yang masuk. Ini aja 6 tahun. Tapi masalahnya karena orang Indonesia belum ada informasi dari kerjaku. Pasti terkenal di Spanyol, tapi Spanyol jauh sekali. Dan semua bantuan dari Spanyol pergi ke Amerika Selatan. Tidak ada koneksi Indonesia-Spanyol seperti Belanda ya. Di Indonesia ada organisasi dari Belanda, kadang-kadang yang bantu begitu. Tapi dari negaraku terlalu jauh, tidak ada koneksi. Well, this is the time to expose it so people know. Ya, oportunitas ini luar biasa. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan dengan begini orang-orang mulai terlihat ya bahwa ada loh hal seperti ini. Ini menarik sekali loh ya. Saya I'm speechless because Anda bukan orang Indonesia gitu, bukan orang Indonesia, tapi kayaknya Anda lebih peduli terhadap anak-anak yang ada di sana dibandingkan orang Indonesianya juga gitu. Dari pemerintah apakah sudah ada bantuan? Nah, pemerintah mereka mau kasih tanah. Pemerintah saya kerja sama Bupati Dompu sama kepala desa Hu, kecamatan Hu, dan sama dinas kesehatan, dinas pendidikan. Mereka tidak pernah bantu dengan uang, tapi mereka sudah bilang senang sekali sama saya. Mereka mau kasih tanah untuk saya bangun kantor. Sampai sekarang belum ada uang untuk bangun kantor. Saya masih sewa 1 kamar di Hotel Balumba di Pantai Lakei. Dan mimpi saya bisa dapat uang untuk bisa bangun kantor saya. Dan ya begitu. Oke. Kita punya teman Carlos di penonton. Ini juga mereka yang bekerja sama dengan Carlos. Yang mana coba bisa dikasih mikrofonnya? Oh, Anda nih siapanya Carlos? Saya orang yang terinspirasi oleh Carlos. Orang yang terinspirasi dengan Carlos. Ya, apa yang dia buat itu buat aku tuh kayak keren banget lah, menginspirasi banget. Membuat aku sebagai orang kota yang sering kali takut untuk keluar dari zona nyaman, sedikit berani keluar dari zona nyaman, tapi belum sepenuhnya keluar dari zona nyaman, hanya sedikit. tapi ya dia keren banget. Di sana di Dompu, dia keren banget. Dia kayak semua orang panggil dia bukan bule, dia ini keluarga saya ibunya, saya juga ibunya, saya kakeknya, saya anaknya. Dan semua orang kayak melihat Carlos sebagai keluarga. Saya menyaksikan sendiri impact yang Carlos buat di Dompu itu bener-bener nyata, dan bener-bener banyak momen-momen yang membuat aku kayak pengen mengeluarkan single tear gitu, kayak air mata yang kayak contohnya kayak aku ingat ada satu hal pas dia lagi manggil anak-anaknya gitu untuk diajarin sama dia, ayo anak-anak ke sekolah, nanti bodoh kayak kerbau gitu. Terus anak-anaknya pada ngeliat gitu, Carlos, dari jauh ada satu anak yang lari gitu kayak bahagia banget ngeliat Carlos, dia lompat ke pelukan Carlos. Dan itu momen yang aku ngeliat, gila anak-anaknya ini sebegitu terimpactnya gitu, sebegitu bahagianya mereka bisa ngeliat Carlos yang telah memberikan mereka banyak lah gitu. Dan itu bukan cuma dari anak-anaknya, tapi dari kakek-kakek yang ada di jalan, kayak setiap mobil second dia ditemani oleh mobil second dia yang harus dinyalakan oleh doa. Ya. Kalau mau nyalain gitu, cengit, kita berdoa dulu. Baru nyala, gore, terima kasih Tuhan. Habis itu jalan.
di selama perjalanan itu selalu orang-orang manggil Carlos, 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 mau kemana Carlos? Ada, oh, jadi kalau pagi jadi dokter, kalau siang menjadi guru, dan di antara itu dia jadi supir. Dia suka nganter orang-orang di tengah jalan mau nebeng sama Carlos, buat ya gratis dia anterin kemanapun mereka mau, asal masih sejalan lah sama tujuan Carlos ya. Kalau diungkapkan dengan satu kata, kan kamu lihat sendiri ya, apa yang kamu lihat? Cinta. That's amazing. Tidak, saya sudah bilang, saya tidak bisa dalam lebih senang daripada sekarang. I think what is amazing, yang luar biasa, yang kerja keras di kantor, di komputer begitu, saya senang. Senang sekali setiap hari, senang sekali bantu anak-anak, kasih anak-anak sembuh, mengajar anak-anak. Ini luar biasa, senang saya. I'm speechless. Banget. You're amazing. You Iya, gave your tidak. life to this. 6 tahun kan ya? Ya, tapi kembaliannya, cinta yang mereka kasih, Iya. tidak ada gaji yang bisa kasih. Tidak ada gaji yang Tidak bisa ada, kasih. tidak ada. Oke. Saya break dulu. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.